ketemu di satu bab yang orang itu nggak boleh mencemooh ayatnya Allah, baik yang kauniyah maupun yang syariah. Misalkan ya, panas kentang-kentang, sudah beberapa memang masih musimnya panas. Ada nggak Pak kemungkinan tiba-tiba hujan? Orang tidak memikir mulai dari pagi wis kadung dijemur semuanya, pakaian-pakaian mungkin orang pabrik kerupuk ya. Ternyata apa? Tiba-tiba hujan. Saya tanya, kira-kira orangnya mana nggak? Kira-kira? Malapol. Yang dimarahin siapa? Udane. Kalau dengan jawab hujan, yang buat hujan siapa? Allah. Nah, di situ. Itu namanya al-istihza'u bil ayatil kauniyah, mencemooh ayatnya Allah yang kauniyah. Bagi Allah nggak ada yang asing Pak, biasa begitu itu. Ya, angin, ada nggak angin itu yang sepoi-sepoi terus tanaman itu jadi penyerbukannya bagus, lalu nanti kalau jagung itu montongnya jadi bagus-bagus, ada begitu ya? Ada angin yang bisa mendorong perahu karena ada layarnya dikembangkan dari satu pulau ke pulau yang lain. Enggak. Iya. Ada angin yang memporak-porandakan apa saja. Mobil bisa berguling-guling ini bisa. Tiang listrik itu bisa tumbang. Tiang jalur. Jadi bisa juga. Iya. Ya. Itu pun tidak boleh dicemooh. Ada tukang mengerjakan genteng ya, atapnya rumah itu perkiraannya tidak hujan, tiba-tiba terus kasurnya bocoran semuanya. Itu kalau di tauhid, di mana itu tidak boleh. Ya sudah biasa diselesaikan aja, terus tidak apa-apa, memang hujan. Nah itu namanya kalau dicemooh berarti mencemooh al-ayat al-kauniyah. Yes. Kalau jangan sepakat ayatnya Allah itu ada yang kauni dan ada yang syar'i. Yang syar'i nggak boleh. Bab 48 ya. Judulnya Man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Coba jangan ini. Berapa ayatnya Allah yang saya sebut itu? Man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Allah, Quran, dan siapa? Rasul. Kejulinan. Lu temenan judulnya. Kalau ayatnya Allah yang kauniyah tidak boleh, yang syar'i juga nggak boleh, Pak. Syar'inya juga nggak boleh. Nah, di situ bagaimana hukumnya orang yang kemudian mencemoohkan ayat-ayatnya Allah yang syar'i? Jangan diberi contoh dulu, nanti aja contohnya. Contohnya nanti kali-kali aja Pak. Ini saya terangkan. Adik-adik yang bawa Quran atau bapak-bapak bisa dibuka nanti surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Itu pedomannya jenengan Mas, dibawa saja nanti ayat itu dihafalkan. Oh, ini tahu hukumnya orang yang mencemooh ayatnya Allah yang syar'i itu. Tapi jangan dibaca dulu, saya bacanya hadisnya ini dulu. Tapi disiapkan aja. Ya. Ini ada hadis yang panjang riwayat Imam At-Tabrani dan Ibnu Hatim ya. Yang cerita 4 orang lah. Loh, lah satu peristiwa diceritakan 4 orang itu kira-kira tingkat kesohihannya sungguh-sungguh apa biasa-biasa saja, sungguh-sungguh tidak kuat itu Pak. Siapa yang cerita? Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Siapa tadi Pak? Qatadah.
Ibnu Umar, ya, kemudian Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Udah jatuh. Dakhala haditsu ba'dhum bi ba'dhin, hadis rangkumannya sebagai berikut. Nah, ini 4 orang cerita. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada orang ngomong pada waktu ada mau menjelang perang Tabuk. Saya enggak cerita perangnya. Ini orang ngomong, jenengan diteni omongannya orang ini. Nanti jenengan cocokkan, ada gak di 2023 orang yang mirip ngomong kayak gini? Ada. Oke. Jangan emosi, Pak. Biasa ya. Kalem-kalem aja. 4 orang itu mengatakan annahu kana rajulun fi ghazwati Tabuk, ada annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, ada orang ngomong pada waktu perang Tabuk. Perhatikan. Ma ra'aina mithla qura'ina haula'i al-wabudunan. Satu. Aku belum pernah melihat orang yang lebih buncit perutnya. Ya, Nabi itu menurut riwayat memang fisiknya bagus, tapi ini di omong nih kayak begitu dinyek di kamar itu Surabaya dinyek. Ya, Mar'aina mithla qura'ina haula'i al-wabudunan, lebih buncit perutnya. 1, 2. Ya, ma'rabu wa'ala kadzabu al-sunan. Lesannya dusta, goro. Nabi itu tidak pernah goro, Pak. Yang goro itu kira-kira umatnya Nabi, kira-kira saja. Ya. Tiap semester goro. Ya. Wala ajban main dan liqa dan pengecut. Itu jauh dari sifatnya Nabi. Tapi ada orang ngomong gitu loh. Kira-kira pakai Surabaya itu selometan. Ya, menuduh Nabi kayak begitu. Ini maksudnya kalau dalam istilah itu nanti, ini maksudnya orangnya apa? Mengolok-olok syariatnya Allah. Tapi Nabi, sama saja Nabi itu sumber syariat kok. Ya, Rasulullah. Ya. Faqala Auf, ya, yakni Rasulullah wa ashabu al-qurra. Siapa yang dimaksudkan omongan tadi? Yang ngomong yang apa namanya? Yang dicemooh tadi, 3 macam tadi, pendusta, pengecut dan lebih buncit terusnya. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu al-qurra. Nabi dan para ahli baca Al-Qur'an, yakni para Sahabat. Konangan sahabatnya Rasulullah yang namanya Auf bin Malik. Nah, jangan tidak ini. Kalau yang awal-awal tidak ini nggak apa-apa. Yang ini apa? Menurut orang yang ngomong gitu itu menurut Auf bin Malik orang apa? Monggo. Pasti apa? Kata-kata Auf bin Malik. Ya. Maka berkatalah Auf bin Malik. Maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya, omong kosong yang kamu katakan. Terus Bahkan kamu adalah munafik. nah, apa Pak? Mapek. Menurut sahabat namanya Auf bin Malik orangnya apa? Mapek. Kok munafik Pak Ustaz? Nah, nanti dulu. Orang yang sudah amantu billah, beriman kepada Allah. Ya. Wa rusulihi, aman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Ada 6 rukun iman. Betul Pak ya? Kalau orang itu sudah beriman terhadap 6 poin, billahi wa malaikatihi wa kutubihi, kitab-kitabnya itu, termasuk hadis, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dari akhirat, wa bil qadri khairihi wa syarrihi, wujubut ta'lim. Nah, wajib untuk mengagungkan. Oh, saya itu beriman sama Allah, maka saya harus menjaga dan mengagungkan Allah. Betul. Mengagungkan malaikat artinya apa? Meyakini ada makhluknya Allah namanya malaikat.
Salah satu malaikat itu yang ditugasi untuk mencatat amal perbuatan manusia, betul Pak ya? Ada malaikat yang ditugasi untuk memisahkan antara jasadnya manusia itu dengan rohnya manusia. Namanya? Jibril. Jangan pura-pura gak kenal. Israel. Ya. Mudah-mudahan jenengan dan saya, kita keluarga kita semuanya diberi umur panjang yang barokah. Amin. Tetangga saya itu 44 kemarin meninggal, ternyata di mana itu 54 meninggal. Kalau sudah begitu sebenarnya qadarullah, tapi orang boleh pakai nalar. Oh, pola hidupnya yang enggak baik. Nabi mengajari pola hidup yang baik. Guys, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya di hidup Allah ya. Kemudian munafik tadi, kata Auf bin Malik, kata walakinnaka munafik. Disebut munafik, mestinya dia itu mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah. Mengagungkan Rasulullah itu adalah mengikuti sunnah dan syariatnya Rasulullah dan seterusnya. Mengagungkan Quran, menjadikan Quran sebagai apa? Pedoman. Mengagungkan perintah-perintahnya Rasulullah, kewajiban-kewajiban termasuk sholat, ya harus dipedomani sesuai yang diajarkan. Walau dolin ya harus dijawab dengan apa? Amin. Ini murni agama Pak. Ya, menurut saya pas babnya itu barengan dengan ini. Ini bab 48. Oke bagi bab 48. Sebelumnya 46 dan 47. Udah. Coba yang pas ya. Iya Pak, makanya oleh Auf bin Malik kata walakinnaka munafik. Terus apa yang dilakukan oleh Auf bin Malik? Nah, ketika ada orang yang ngomong gitu tadi, menuduh 3 kata tadi, 3 kalimat yang kata Rasulullah itu pengecut, pembohong dan perutnya buncit tadi. Yang oleh Auf disebut munafik. Lanjut Pak. Niscaya akan aku beritahukan kepada Rasulullah. Lalu berpindah Auf kepada Rasulullah untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Terus, tetapi sebelum dia sampai telah turun wahyu Al-Quran kepada beliau. Ya, Auf bin Malik bilang gini, kata walakinnaka munafik. Korban munafik sampean lah biarna Rasulullah. Awas sampean tak kandang Nabi. Temenan Pak, udah. Padahal Auf ila Rasulullah SAW liyukhbirahu. Auf udah ke sana untuk memberitahu Nabi. Walakinna Al-Quran qad sabaqahu. Tapi Al-Quran sudah memberitahu kepada Nabi ada orang yang ngomong begitu. Ya, berarti lebih cepat siapa antara Auf bin Malik sama malaikat Jibril? Jibril. Iya. Saya kadang-kadang membuat ilustrasi. Begitu ada orang yang ngomong itu tadi, kalau bahasa sekarang itu menista agama, arsnya Allah ini guncang Pak. Marah betul Allah itu. Tidak peduli yang dimarahi siapa saja. Cuma saya tidak ngomong baik itu ketua partai atau siapa. Ngomong gitu ya. Tidak marah. Jadi begitu ada orang ngomong begitu, arusnya Allah itu goncang, Allah itu marah, malah Jibril panggil. Ini ayat, berikan Muhammad cepetan. Sebelum Auf sampai di sana, beneran. Ya, Auf bin Malik belum sampai di sana, Nabi sudah menggenggam apa? Ayat. Surat apa tadi Pak? Ayat. Jadi kalau ketemu orang diberitahu, Pak, sampai ini melanggar ini atau bana boleh mana guna. Ya. Fajaa dzalika rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa istaghfara wa rabbana fatahu. Apa bahasa Indonesia? Maka dan ketika orang itu datang kepada Rasulullah, beliau beranjak dari tempatnya
dan menaiki untanya. Maka Jadi orang ini nututi. Yang lapor tadi siapa? Auf bin Malik. Yang dilaporkan orang yang ngomong gini. Tapi orang ini nututi dari belakang. Kira-kira kalau pakai cara tuh, waduh saya dikandang kanjeng Nabi, saya tak kesana sendiri. Bahasa Indonesianya apa itu? Orang ini mau apa? Konfirmasi apa klarifikasi? Terima kasih. Itu istilahnya DPR. Sampai saya ini kan mau desa pakai konfirmasi. Interupsi, konfirmasi, klarifikasi, ya. Orang ini nututi ke sana, tapi Rasulullah sudah naik unta, sudah berjalan. Perhatikan apa yang diomongkan orang itu di bawah. Jadi dia naik, Rasulullah naik unta, orang itu di bawah. Ya Rasulullah, ngomong gitu, ngereng-ngereng, kira-kira begitu ya. Monggo. Maka berkata dia kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bersendagurau. Nah, bersendagurau itu bahasa Indonesia populernya adalah bercanda. Gue cuma bercanda doang. Bercanda. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbina biha ana at-tariq. Coba. Apa terjemahan? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bersendagurau Terus? dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang. Ngobrol, bersendagurau, mengisi waktu ngobrol. Jadi orang bersendagurau itu bercanda itu kadang-kadang kan tidak diniati yang sebenarnya sih Pak. Iya. Halo? Ya. Kita itu tugas sabar. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbina biha ana at-tariq. Monggo Pak, bagaimana? Hanyalah bersendagurau dan ngobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang bepergian jauh. Ya. Sebagai pengisi waktu saja. Nah, Nabi cuma bercanda, bergurau. Persis Pak. Persis apa? Ya enggak. Ya. Terus ada sahabatnya Rasulullah yang tahu namanya Ibnu Umar. Yang cerita tadi salah satunya. Apa kata Ibnu Umar? Ka'anni anduru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati nafati Rasulillah. Wa innal hijarata tanqubu rijlaihi. Cerita sama teman-teman. Saya tahu orang itu. Apa kata Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah. Sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu. Terus Sambil berkata, apa kata-katanya? Sebenarnya kami hanyalah bersendagurau dan bermain-main saja. Ibnu Umar tahu sendiri, ya jangan bisa bayangkan Nabi di atas unta, untanya pun agak tinggi, orang itu di bawah, narik tali untanya Rasulullah, kakinya kesandung-sandung apa? Yang cerita Ibnu Kani anduru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati nafati Rasulullah wa innal hijarata tanqubu rijlaihi. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, ya innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami cuma apa? Bersendagurau dan perhatikan dua kata-kata itu Pak. Jadi kan kalau tidak akrab bahasa Arab nggak apa-apa. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab, nakhudhu wa nal'ab. Bersendagurau dan bermain-main, bersendagurau dan bermain-main. Langsung di atas unta itu Rasulullah mengeluarkan ayat itu tadi. Apa langsung dijawab? Kalau jenengan yang nonton HP bisa. Apa jawabannya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah SAW membaca ayat itu, monggo. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, Pakai surat itu tadi Pak, semuanya lengkap. Ya, atau ayat 65, monggo.
Dan jika kamu tanyakan kepada Malah insya Allah kalau kamu tanya mereka, monggo. niscaya mereka akan menjawab, Apa jawabannya? sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Persis bersenda gurau dan bermain-main, persis yang ada diomongkan itu tadi. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bersenda gurau dan bermain-main. Kayak lucu-lucuan, kira-kira begitu. Jangan bisa bayangkan orang mukmin, muslim, syahadat tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Quran, tentang syariat, tapi kayak lucu-lucuan. Coba marah Allah Pak. Oh jangan diutus Allah sebagai kurirnya malaikat itu untuk menemui orang itu sampai nampak loh. Ya, lanjut. Kayaknya apakah? Mengapa kepada Allah dan ayat-ayat saja serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Diulangi lagi. Mengapa? Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulullah kamu selalu berolok-olok? Berapa tadi Pak? 3. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kenapa kamu tentang Allah, ayat-ayatnya Allah dan Rasul kamu berolok-olok? Jadi kalau ada orang menista agama, lebih-lebih orang Islam, kata Auf bin Malik itu adalah orang itu munafik. Tapi kata Quran enggak. Lanjut yang 65. 66. Nggih. Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu minta maaf. Kalau kamu apa tadi? Kafir. Kafir setelah Iman. yang bilang kafir siapa? Allah. Yang tadi bilang munafik siapa? Auf bin Malik sahabatnya bilang kafir. Allah. Lebih dahsyat mana? Allah. Ya sudah, urusannya Allah. Orang beriman, orang bersyahadat, orang yang meyakini tentang syariat dan ayat-ayatnya Allah dibuat main-main. Ternyata orang Muslim itu pantangan berbuat begitu, walaupun niatnya hanya bersenda gurau, bercanda, bahasanya bercanda. Tidak boleh. Di mana-mana mulai zaman Nabi sampai akhir zaman ya, orang Islam etnisnya apa saja, madhabnya apa saja, hidup zaman kapan saja, ya organisasi sosialnya apa saja, partai politiknya apa saja. Begitu ada orang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, disuruh baca apa? Amin. Tapi kalau itu disimpankan niatnya guyon, betul Pak. Betul. Jadi bukan karangan manusia, yang marah itu Allah loh. Oh itu ayat itu kok kamu buat mainan. Oh Nabi itu kok yang ngajari ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin kok kamu buat mainan. Benar Pak ya? Jangan kalau tidak percaya saya bisa tanya Ustaz yang lain-lain Pak. Kalau nggak percaya nih 2024 terus kata komennya Pak. Masya Allah Pak, dengan yang dimuliakan sama Allah, menjunjung tinggi syariat Pak. Ya, ini bukan di Indonesia saja, malah amin itu. Mulai zaman Nabi sampai akhir hidupnya juga begitu. Di mana-mana orang dulu at-tahiyatu lillah itu ya pakai isyaratnya berapa? 1 apa 2? 1. Jadi buat mainan. Ini nggak ada hubungannya dengan tanggal 14 nggak ada. Iya toh? Nah, gini. Coba saya cek, jenengan gimana Pak? Ya iya Pak, ini.
Ya. Tahiyatul lail. Tidak ada hubungannya. Karena saya itu rada bercanda juga, bukan bercanda terhadap ayat. Gimana kalau orang naudzubillah min dzalik nggak ada ini jari telunjuknya? Gimana caranya? Tahiyatul lail. Apa boleh dibantu temannya ini? Yang kiri. Ya sudah gini aja. Gitu loh. Ya. Jadi panjenengan dan saya didhawuhi seperti itu. Orang yang sudah beriman, pantangan bahkan tidak boleh untuk betul-betul melecehkan. Ya, jangan dikira main-main, Pak. Itu serius, Allah itu marahnya itu. Oh, dia itu misalkan orang yang ngomong tadi ya, yang di zaman Nabi itu bangsawan, Pak. Gak peduli bangsawan, gak peduli. Ini kan begitu, Pak ya? Semuanya itu makhluknya Allah itu. Mau bisa dihancurkan sama Allah, diginikan sama. Manusia itu hakikat kemanusiaannya sama saja. Yang membedakan itu profesinya beda, status sosialnya mungkin beda, ilmunya beda, organisasinya beda. Di organisasi jabatannya bisa beda. Tapi hakikatnya manusianya sama. Tidak ada bedanya. Kata Auf orang itu disebut munafik, tapi kata Al-Quran orang itu disebut apa? Kafir. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini Pak, bab ini 2016-2017 itu saya pakai sebagai materi khutbah di mana-mana. Itu bukan saya mengolok-olok waktu itu rame-ramenya Al-Maidah 51 kan. Saya terangkan ini nggak ada hubungannya dengan itu, cuma nggak boleh. Jangan ikut-ikutan mencemoohkan. Nah ini juga begitu. Perkara di luar sana itu lagi viral gitu. Saya nggak tahu. Bukan nggak tahu, pura-pura tidak tahu. Tapi ini jangan bisa nerangkan ke keluarga, ke famili kayak gini. Nggak boleh ayatnya Allah diolok-olok. Nggak boleh ya. Di situ. Lanjut Pak, monggo. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena bertobat, niscaya kami akan mengajak golongan yang lain. Nah, tetap diancam sama Allah. Andai kata Allah berkenan memberikan tobat dari terima tobatnya, ya urusannya Allah atau disiksa. Ya, berani Pak sama Allah itu melecehkan ayatnya Allah. Ya, jadi ngelawan Gusti Allah. Ya, makanya apapun atribut-atribut dan gerakan agama yang disunahkan Nabi tidak boleh dipakai bahan bercanda. Ya, ini nggak ada hubungannya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Di mana-mana tahiyatul lillah ya Pak. Enggak, cari telunjuk. Cari telunjuk. Masya Allah, inilah aturan syariat tadi Pak ya. Ya, jika kamu ada yang diberi maaf sama Allah ya urusan Allah, mau disiksa ya urusan Allah. Bagaimana itu orang yang apa? Berbuat dosa. Orangnya mungkin gagah ini yang ngomong itu zaman Nabi itu. Dan zaman kapan saja mungkin orangnya gagah. Tapi menurut Allah rendah itu Pak martabatnya. Ya. Mudah-mudahan kita ini bisa menjaga syariatnya Allah Pak ya. Tidak lama kok. Nanti kalau sudah meninggal kan sudah tidak perlu menjaga syariat lagi Pak. Halo? Ya. Sabar nggak melaksanakan syariatnya Allah? Iya. Nah nanti kalau sudah selesai tidak usah lah. Nah sekarang dengan cocokkan surat An-Nisa ayat 140. Semoga tidak salah membaca ya. Jadi variasinya tauhid itu banyak sekali. Ini kaitannya dengan manhazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Orang yang bersenda gurau
Tetapi yang dipakai bersenda gurau, bercandaan adalah ayat-ayatnya Allah tadi, ya, tidak boleh. Sekarang kita cocokkan dengan surat An-Nisa ayat 140. Apa surat An-Nisa ayat 140? Di situ juga ada yustahza'u, istahza'a yastahzi'u, yustahza'u. Apa ini majhul? Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Terjemahan surat An-Nisa ayat 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Nah, diulangi lagi, waqad nazala 'alaikum fil kitab, dan sungguh Allah telah menurunkan di dalam kitab itu, an idza sami'tum ayatillah, kalau kamu mendengar ayat-ayatnya Allah. Yang saya maksudkan ayatnya Allah itu bisa kauniyah, bisa syar'i, syariat tadi, haji, umroh dan sebagainya, sholat, itu semuanya. Yukfaru biha wa yustahza'u biha. Ayatnya Allah tadi diingkari, bahkan dipakai sebagai bahan Allah. Apa larangannya, Pak? Kalau ada begitu, monggo. Maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Waduh. Jangan apa tadi? Duduk. Andai kata pas ada orang cerita begitu pas di mimbar dan jangan hadir, metu apa Pak? Di sini yang itu. Ala taqudu ma'hum. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan begitu. Ya, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Tarkul julus, ya, meninggalkan apa? Julus, ya. Tarkul mira wal jidal wa khusuma fid din, meninggalkan apa? Meninggalkan pertengkaran dan perselisihan, perdebatan di dalam masalah apa? Agama. Tidak boleh, ya. Ada banyak keterangan kata Imam Ahmad bin Hanbal, disuruh berpaling dari orang yang mengolok-olok tadi. Tarkul khusumati wal julus ma'ashabil ahwa, meninggalkan perdebatan dan perkumpulan dengan pengikut kesesatan. Dia agak sesat, begitu-begitu itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, suruh apa? Tinggalkan. Makanya kata Al-Quran tadi, surat An-Nisa ayat 140 disuruh apa tadi? Tidak boleh duduk bersama. Jadi pas ada orang guyon-guyon batas itu tinggalkan aja, gak sudi ya. Fala taqudu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama mereka. Kalau tidak duduk sama mereka, apa Pak resikonya? Terus, maka jangan kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Begitu cerita tentang ayat-ayat ini merendahkan itu, ya udah diam, nggak boleh. Negara tak tinggal, ambil kopi dewi begini kan begitu kan? Kalau tidak ditinggal, apa resikonya? Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Gak melo ngomong, melo nimbrung ngomong, melo membetulkan. Padahal apa? Padahal. Coba. Gini itu kita disuruh diam. Boleh emosi. Masyarakat itu harus diberi penjelasan supaya tidak ikut-ikutan mencemooh saya. Ya, gitu loh. Innakum idza mithluhum, kalau kamu duduk sama mereka ya padha wae, kamu termasuk golongan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Iya.
Jadi statusnya orang itu dinaikkan jadi munafik menjadi apa tadi? Saya pernah gini Pak, ya Pak, ini mudah-mudahan tidak salah paham. Misalkan ada raja putri atau ibu yang belum menutup aurat, jangan bilang nggak ada syariatnya. Lebih baik apa? Ada, tapi saya kok masih lemah ya iman saya. Itu masih mending daripada yang di luar apa nih? Syariatnya, nanti maksudnya Pak ya. Mbak, pada pakaian ini yang menutup aurat, oh pakaiannya orang Arab, Pak kita itu punya sendiri, ngapain ikut-ikutan kayak begitu? Yang di luar syariat itu Pak, ya. Coba saya mau tanya panjenengan itu, nggak enak tapi nggak apa-apa ya. Pasti jenengan bisa jawab. Terutama bapak-bapak, mesti semangat ya Pak. Boleh ya Pak? Boleh. Ayo syariatnya Allah yang mana yang pada umumnya dibenci sama orang-orang itu, dia nggak senang gitu. Gimana? Mesti cerdas. Ada syariatnya nggak Pak kira-kira Pak? Ada. Saya tidak tanya ibu-ibu, tanya bapak-bapak. Tidak boleh sebenarnya izin. Tidak boleh. Tapi kan tidak segampang itu melaksanakan syariat yang dengan sampaikan itu tadi. Saya mau ngomong, ya bukan tidak mentol, ya mania ya. Iya, lebih baik ada syariatnya, tapi kan syaratnya gini. Ya mohon maaf terutama ibu-ibu. Tapi kalau syariatnya ditolak, kalau Nabi itu praktek, sahabat juga iya kok. Dan dasarnya gini, ini agama. Ya. Nah di situ, sampai di situ aja Pak ya. Nggak usah dikembangkan. Jadi itu kaitannya dengan apa? Al-istihza'u bil ayati syar'iyyah, yaitu orang yang bersenda gurau dengan menyebut ayat-ayat Allah yang apa? Syariah. Bukan menyebut untuk dipelajari, tapi disebut-sebut ayat-ayatnya Allah itu untuk apa? Begitu. Maka di situ, nanti nyambung Pak. Kalau yang ini itu ada ayat-ayatnya Allah yang syar'i, nanti ada ayatnya Allah yang kauni, yang alam, angin. Ya. Yang diberi contoh di situ angin, tapi ayatnya Allah itu bukan angin saja. Bab 58. La tasubbur riyah, kata Rasulullah. Jangan mencaci maki angin. Ya. Faidah ra'aitum ma takrahun, kalau sampai tahu ada angin yang sampai itu nggak senang, puting beliau sampai murad marid gendengnya disuruh berdoa saja. Jangan dicaci maki. Ya, tidak boleh. Saya pernah memberi contoh, udan tuwonres rumahnya orang kebanjiran. Senang apa senep? Senep. Tapi marah-marah boleh kan? Yang dimarahin siapa? Kalau nggak enak kebanjiran memang iya, tapi ya sudah selesaikan aja, disaponi, dibersihkan, dikuras, soal itu dicari sumber airnya mana pada bisa lancar jalannya air sehingga itu lapor sama Pak RT, Pak RW, lurah misalkan begitu ya, camat dan seterusnya supaya diselesaikan. Pak ini kebanjiran Pak kemarin ini, tapi jangan marah. Ya, jangan maki-maki air, air tidak bisa ngomong kok. Kalau air bisa ngomong, kira-kira jawabnya gimana? Pak, Bu, jangan marahi saya. Sebelum sampai ada Pak, saya itu sudah diciptakan Allah, sifat saya mengenangi tempat-tempat yang rendah. Benar nggak Pak? Sebelum sampai ada itu saya sudah
sifat saya begitu. Air nggak bisa ngomong, sebagaimana bulan juga. Yeay. Itu enak pokoknya orang Islam itu mudah-mudahan diberikan rahmat Allah ya. Amin. Semampunya kita itu. Ya, sisa-sisa daripada hidup kita itu ya diisi dengan iman dan takwa kepada Allah. Masya Allah ya kan. Sisa hidup ya. Ya. Tak bilang sisa itu kok ibarat kapan hari saya omongkan ibarat orang berjalan kalau kita ini sudah 50 tahun umur kita itu lebih banyak yang sudah dilewati daripada yang akan diapakan. Jadi fokus kita itu harus apa? Mencari surga. Itu aja. Wallahu a'lam. Ada yang dibahas Pak?